Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Halo adik semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kakak kembali hadir nih buat adik-adik tercinta, para pejuang senam PTN, para pejuang UTBK, dan para pejuang mandiri lain sebagainya. Tetap semangat karena usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Dan di video kali ini kakak mau membahas bagaimana strategi untuk memilih jurusan di senam PTN di tahun 2021. Ada yang nanya di Instagram, kak bagusnya milih 2 PTN 2 prodi atau 1 PTN 2 prodi atau 1 PTN 1 prodi. Gimana jawaban kalian? Bagusnya gimana? Oke, bagi kalian yang penasaran, jangan lupa nonton videonya sampai akhir, jangan di skip-skip, dan pastikan tekan tombol like videonya dulu, komen dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang dan bermanfaat juga buat adik-adik. Dan kakak juga aktif di Instagram, jangan lupa untuk follow Instagram kakak ya, @pradila_deviati20. Di situ kakak juga akan bahas kuis-kuis tentang membahas soal-soal PPS maupun soal-soal tentang kimia dan persiapan lain sebagainya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Oke adik-adik semua, nah bagi kalian yang udah mendapat kuota senam PTN atau tiket masuk senam PTN 2021, saran kakak, gunakan tiket itu sebaik mungkin. Jangan sampai kalian asal-asalan milih jurusan, asal-asalan milih PTN yang terlalu tinggi misalnya, yang tidak sesuai dengan kemampuan atau nilai kalian, karena itu bakalan sia-sia kalau kalian asal-asalan milihnya. Oke, terus banyak juga yang bertanya di Instagram sama di YouTube juga, yang kadang dia itu milih jurusan yang terlalu tinggi tanpa memperhatikan nilainya yang menonjol di mana atau data-data nilai rapornya bagaimana, karena selalu mengikuti egonya terlalu tinggi untuk memilih kampus terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan nilainya. Itu apa akibatnya? Itu ya akibatnya pasti gagal ya, karena kita udah belajar dari pengalaman bahwa pilihlah jurusan atau program studinya juga sama PTN-nya tuh sesuai dengan gambaran nilai rapor kalian gitu. Oke, dan kakak sudah sering kali bilang ini, manfaatkanlah tiket senam PTN-nya karena tidak semua orang ya mendapat tiket tersebut. Kalian termasuk orang yang beruntung juga, tapi lebih beruntung lagi kalau kalian manfaatkan tiket itu sebaik mungkin. Oke adik-adik semua, kakak nggak bosan-bosan ya ngingetin itu terus. Dan sekarang kakak mau kupas lagi bagaimana cara strategi memilih jurusan di PTN di tahun 2021 ini. Oke, nah di sini ada pendapat bagaimana sih kak milih 2 PTN 2 prodi itu bagaimana. Apakah nanti strateginya itu pilihan pertamanya itu orangnya peminatnya lebih banyak, atau pilihan kedua itu peminatnya lebih banyak ditaruh pilihan kedua atau pilihan pertama. Oke, nah di sini kakak akan bahas secara detail. Oke, kakak mau bahas dulu nih nilai kakak yang pernah lulus di senam PTN. Di sini kakak memilih 2 PTN 2 prodi ya, di mana pilihan pertama itu adalah pendidikan kimia UNP, dan kedua adalah pendidikan fisika UNRI, dan kakak lolos pilihan pertama. Oke, dengan nilai rata-rata 87, tidak melampirkan sertifikat, dan ada alumni. Oke, ini maksudnya alumni ya. Nah, di sini adik-adik bisa lihat bahwa pilihan pertama kakak itu adalah pilihan di mana tempat kakak berdomisili, dan pilihan kedua itu adalah pilihan di luar kakak domisili. Nah, di sini kakak memprioritaskan pilihan pertamanya itu adalah UNP. Kenapa? UNP itu memiliki keketatannya tuh lebih besar dibanding dengan pilihan kedua UNRI gitu. Jadi kakak taruh pilihannya tuh udah pas, pilihan pertamanya UNP dan pilihan keduanya UNRI gitu. Adik-adik tahu ya, keketatan itu dapat dicari dengan mencari berapa daya tampungnya dan dibagi dengan jumlah peminat dikali dengan 1%. Nah, itu cara mencari keketatannya. Dan alhamdulillah kakak lolos pilihan pertama ya, dengan 2 PTN dan 2 prodi gitu. Terus untuk selanjutnya kakak juga mau lihat ini dari Mutia Anggraini. Dia juga memilih 2 PTN 2 prodi dari SMA N1 Gunung Talang. Pilihan satunya adalah keperawatan Unpad dan pilihan kedua adalah kebidanan Unan gitu ya. Jadi lolosnya di pilihan pertama dengan nilai 87,1, ada sertifikatnya yaitu peserta English Camp, dan ada juga alumninya. Nah, di sini ada bisa lihat, ada yang bertanya, kak mungkin nggak kampus tanpa domisili itu ditaruh pilihan kedua?
kata orang kampus itu bakalan tidak mau ditaruh pilihan kedua, kayak gitu ya. Kebanyakan juga gitu. Sebenarnya ya, kampus itu pasti tidak mau ditaruh di pilihan kedua. Tapi kembali lagi dengan persaingan nilai kalian. Kalau misalnya nilai kalian memadai, di mana pilihan pertama kalian ngambilnya di luar, itu masih berpeluang. Contohnya nih Kak Mutia ya. Kak Mutia ini dia adalah SMAN 1 Gunung Tolang. Dan dia harusnya milihnya itu pilihan pertama kan Kediri dan Unan, tempat dia berdomisili. Tapi dia meletakkan di pilihan kedua dan pilihan pertamanya malah diambilnya di Unpad di luar. Ya gimana ya, ini buktinya aja dia lulus di pilihan pertama, dimana kampus di tempat domisilinya itu tidak mau di nomor 2 kan. Ya buktinya apa? Bisa juga kalau lolos pilihan pertama. Intinya ini dilihat juga mungkin dari nilainya yang memungkinkan untuk lolos di pilihan pertama, sama adanya alumninya juga di sana. Jadi kalian jangan takut untuk menaruh pilihan kedua itu kampus tempat kalian domisili, nggak masalah, karena itu tergantung hoki, tergantung nilainya juga, tergantung faktor-faktor lain. Karena kan faktor sistem PTN itu banyak ya, berdasarkan alumni, berdasarkan sertifikat, nilai yang paling menonjol di mana, dan peta-peta kalian memilih PTN dan peluangnya di mana gitu. Oke, paham ya? Dan kakak juga mau bahas nih 2 PTN juga, 2 prodi dulu. Ini dari Fatan Akram Alius, dimana dia SMAN 2 Padang ya. Pilihan pertama itu manajemen UB dan pilihan keduanya hukum Unan. Oke. Nah, ini harus Unan ini kan merupakan tempat domisili dia ya, kampusnya. Ditaruhnya di pilihan kedua. Ya, kenapa dia gak lulus pilihan pertama? Bisa jadi dia nilainya tuh nggak cukup juga untuk menerobos Universitas Brawijaya gitu. Ya kan? Terus makanya akhirnya dia lolos di pilihan kedua dengan rata-rata 86,4. Jadi itu tergantung nilai juga nih adik-adik. Dia tidak melampirkan sertifikat dan di sananya ada alumni. Oke? Nah, itu maksudnya ya. Bisa paham ya adik-adik? Terus untuk satu PTN satu prodi. Nah, ini satu PTN satu prodi ya. Oke, kita lanjutkan. Ini dari Azura Salsabila dari SMAN 26 Jakarta, dimana dia menaruh pilihan pertama psikologi UI dan pilihan keduanya dia tidak pilih. Artinya dia milih PTN-nya satu di luar aja gitu. Dan dia lolos di pilihan pertama. Nah, ini sangat sangat berani sekali ya, naruh pilihan pertama psikologi UI dan pilihannya cuma PTN-nya cuma satu gitu. Dan lolos juga pilihan pertama, tidak ada sertifikat juga, dan ada alumni dengan nilai rata-rata 86,7. Oke, nilai rata-ratanya adalah 86,7. Wow, jadi apa? Kalian bisa milih nih, satu PTN, satu prodi, atau 2 PTN, 2 prodi. Itu tergantung kembali kepada kalian, cara kalian melihat peluang yang ada. Kalau misalnya kalian yakin ngambil satu PTN, ya, dengan nilai kalian yang tinggi, misalnya yakin melihat juga dari pengalaman tahun sebelumnya, kalian bisa cek juga orang-orang yang lulus di psikologi itu berapa nilai rapornya. Ya udah, gas aja kalau kalian yakin. Tapi kalau nggak yakin ya udah, kalian pilih aja satu prodi dengan 2 PTN atau 2 prodi 2 PTN gitu. Seandainya kalau misalnya di pilihan pertama kalian tidak lulus, kalian ada peluang juga setidaknya di pilihan kedua. Nah, itu sebenarnya untungnya 2 PTN 2 prodi. Kalau satu PTN itu kan kalau orang-orang yang yakin aja dengan nilai rapornya, makanya dia berani mengambil satu PTN gitu. Dan kakak udah sering bilang, taruhlah pilihan pertama tuh dengan catatan lebih besar dan pilihan kedua dengan catatan lebih kecil. Karena kalau misalnya kalian nggak lulus di pilihan pertama, itu kalian bisa berpeluang lolos di pilihan kedua kayak gitu. Oke, bisa ya adik. Nah, mau satu PTN satu prodi, 2 PTN prodi, kembalikan kepada adik-adik sendiri. Adik-adik, gantung adik-adik, semuanya pilihan di tangan adik-adik. Gimana kondisi kemampuan kalian, nilai kalian yang tahu. Di sini kakak cuma kasih gambaran bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Naruh pilihan kedua gimana, PTN di nomor 2 kan juga gimana, kakak udah jawab di sini ya. Semoga adik-adik paham. Kakak pesan buat adik-adik pintar-pintar mencari peluang, cari informasi dimanapun, di YouTube pun dimana, bagaimana nilai rapor orang lulus di sana tuh, alumni kalian, dan konsultasi juga ke BK, karena BK itu mempunyai data yang lengkap, berapa alumni yang lulus di PTN yang sama dengan prodi yang sama, harapan nilai rapornya semuanya ada ya. Pintar-pintar. Dan satu lagi, kalau misalnya kalian punya sertifikat, tampilin aja. Kalau misalnya setidaknya tidak ada sertifikat juara, minimal masukkanlah sertifikat pesertanya dulu. Tapi jangan sertifikat webinar ya, karena itu nggak ada poin yang tidak dianjurkan gitu.
Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian ingin komen, silahkan tinggal aja di kolom komentar. Kalian suka video ini, like, dan tidak suka di aja. Dan semangat terus menuju UTBK-nya, cicil terus juga materinya. Dan kakak juga udah ingatkan, kakak juga pernah bahas soal TPS sama soal kimia UTBK. Silahkan aja cek videonya di YouTube ini atau cek di playlist biar lebih gampang kalian memilihnya. Semoga semangat ya, sudah hampir 70-an ya saya. Semangat menuju UTBK-nya, tetap gigih, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching, see you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.